Halo, selamat malam anak. Saya akan membahas berkaitan dengan soal kemarin yang sebagai latihan ulangan ya. Yang pertama, diketahui himpunan A adalah Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila, dan himpunan B adalah Indonesia, Jepang, Thailand, dan Filipina. Relasi dari A ke B dapat dinyatakan dengan karena dari A ke B, maka Jakarta itu titik-titik Indonesia, maka isinya adalah ibu kota. Jadi jawabannya adalah ibu kota. Cek. Iya. Ya. Kemudian yang kedua. Dari relasi panah disebut di bawah ini, maka relasi yang A ke B, 1 kenapa ke 1, 2 kenapa ke 4, 3 kenapa ke 9, 4 kenapa ke 16, ini adalah akar dari 1, akar dari 1, 2 akar dari 4, 3 akar dari 9, dan seterusnya. Jadi untuk masalah relasi ini, kalian tinggal memasukkan kalimatnya saja. Yang ketiga, diketahui 246 adalah anggota himpunan P, dan Q adalah ini. Himpunan pasangan berurutan dari P ke Q, yang dinyatakan dengan kelipatan dari adalah, kita lihat dari sini, P ke Q. Ini kan, kelipatan dari, berarti kita buat 2 itu kelipatan dari 2. 4 itu kelipatan dari 2 dan saja. Ya. Kemudian 6 itu kelipatan dari 2 dan 3. Jadi kalau di sini kita dapat melihat bahwa 2 temannya 2, 4, 2, 4 temannya 4, 6 temannya 2, 6 temannya 3. Ya. Ini sepertinya ada kesalahan karena di himpunan Q sendiri tidak ada angka 4 di sini ya. Jadi sebenarnya hanya 2,2, kemudian 4,2, 4, 6,2, dan 6,3. Ini ya. Oke, kemudian selanjutnya pembahasannya adalah yang nomor berikut. Saya clear drawing. Diketahui K adalah himpunan 2, 3, 4, 5, dan L adalah ini. Ditentukan himpunan pasangan berurutannya adalah 2 berteman dengan 4, 2 berteman dengan 3 berteman dengan 6, 4 berteman dengan 8, dan 5 berteman dari 10. Maka di sini tidak lain adalah setengah dari. Kita cek kalimatnya ya. Kita cek kalimatnya bahwa 2 itu setengah dari 4. Ya, kalau 2 kali, kalimatnya akan beda. 2 kalinya 4 itu pasti salah. Jadi ininya adalah setengah dari. Ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, himpunan pasangan berurutan berikut adalah, nah kalau himpunan pasangan berurutan jangan lupa X itu adalah di depan ya, X ada yang di depan, sehingga kita akan cek di sini, himpunan X ada di sini atau domainnya ada di sini, kita akan menyusun menjadi pasangan yang berurutan, maka menjadi di sini 1,2, di sini adalah 2,3, di sini adalah 3,1, di sini adalah 4,4, dan di sini adalah 5,2. Di manakah itu? Jawabannya adalah ini. Itu ya. Bisa dipahami? Untuk koordinat ini sama dengan sistem koordinat. X menyatakan domain, ya. Domain itu depan. Domain ini dikatakan depan. Ya, angka di depan. Kemudian di sini adalah daerah kodomain. Dan 1, 2, 3, 4 adalah range-nya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Diagram berikut yang merupakan pemetaan adalah, nah kita lihat di sini, karena pemetaan adalah sama dengan fungsi, maka ingat aturan fungsi. Fungsi itu satu, bahwa semua domain harus punya pacar. Ini jomblo, jadi bukan pemetaan. Di sini, ini ada 2 yang mendua, jadi bukan pemetaan. Di sini, oh semua domain punya pacar, pacarnya 1. Nah, di pemetaan, di sini ada yang jomblo. Jadi jawabannya adalah C. C saja ya, tapi nanti tinggal kita lihat ABCD-nya.
Kemudian relasi dimensional merupakan pemetaan adalah yang merupakan pemetaan kalau domain itu hanya mempunyai satu pacar, nggak boleh ini. Depan hanya satu pasang. Ya, depan itu hanya satu. Kita lihat di sini satu persatu. Satu pacarnya 3, 2 pacarnya 4, 2 pacarnya 6. Nah, ini 2, ini ada 2 percabangan, jadi ini bukan fungsi. Satu pacarnya 2, 2 pacarnya 3, 3 pacarnya 4, 4 pacarnya 5. Di depan tidak ada yang double, maka ini merupakan fungsi. Di sini salahnya di mana ya? Ada -1 yang double. Gitu ya. Ada yang selingkuh di sini. Nah, di sini selingkuh mana? Oh, ini sama ini. Gitu ya. Jadi dapat dipahami bahwa ketika masuk ke dalam relasi pemetaan atau ini dikatakan fungsi, maka depan tidak boleh jumlah dan depan tidak boleh double. Oke, next. Nah, diketahui A adalah himpunan prima dan kurang dari 10. Maka kita cek dulu nih himpunan prima yang kurang dari 10 siapa ya? Kita bisa tuliskan di sini, yaitu himpunan prima itu adalah himpunan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Kemudian B adalah himpunan Y di mana kelipatan 4 kurang dari 15. Berarti ini adalah 4, 8, 12. Dan ada lagi ya, pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, teman-teman, saya akan menambahkan apa itu banyaknya pemetaan. Kalau kemarin korespondensi satu-satu, banyaknya adalah N faktorial, begini ya. Nah, kalau banyaknya fungsi atau banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B dapat kita cari dengan banyaknya himpunan B dipangkatkan banyaknya himpunan A. Kita lihat di sini, banyaknya himpunan B itu ada berapa? Oh, 1, 2, 3. 3. Banyaknya himpunan A ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Kalau kita lihat, banyaknya himpunan A ke B, maka A ke B tadi adalah B pangkat A. Berapa B-nya? Yaitu 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 tidak lain adalah 81. Jadi jawabnya, banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B adalah 81. Kalau dibalik B ke A bagaimana? Ya kalau B ke A ya A pangkatkan B. Berarti A-nya 4, B-nya adalah 3. Berarti menjadi 64. Gitu ya, jadi jangan kebalik. Kalau A ke B, pokoknya yang di belakang dulu, yang dipangkatkan yang di depan. Cek. Lanjut, saya lanjutkan untuk soal berikutnya. Himpunan pasangan berhubungan merupakan korespondensi satu-satu. Ingat, kalau korespondensi berarti tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Maka jawabannya adalah C. Diketahui A4B, banyaknya korespondensi satu-satu adalah, nah tadi yang saya bilang, korespondensi satu-satu dicari dengan N faktorial. Sehingga karena anggotanya sama, maka N faktorialnya berarti 4 faktorial. 4 faktorial itu artinya 4 kalikan 3, kalikan 2, kalikan 1, yaitu 24. Ya, ini untuk mencari korespondensi satu-satu. Lanjut, kita akan menuju ke soal nomor 11. Soal nomor 11 dikatakan bahwa grafik ini yang merupakan fungsi dari atau pemetaan adalah. Nah, teman-teman, mari kita analisis apa yang disebut dengan pemetaan tadi, bahwa setiap domain punya satu pasangan, ya, satu pacar. Kita lihat di sini, teman-teman. Seandainya Bu Christine kasih titik, ya, seandainya Bu Christine kasih titik di sini, ya, ini pasti temennya ya satu. Ya, sedangkan ini temennya satu di sana. Nah, ini temennya hanya satu di sini. Jadi ini merupakan fungsi. Sekarang kita lihat di sini. Ini temennya di sini. Ini temennya di sini. Ini temennya di sini. Jadi ini juga merupakan fungsi. Kita lihat di sini. Ini temennya di sini, ini temennya di sini, ini temennya di sini. Jadi merupakan fungsi. Sedangkan yang di sini, nah, misalkan ini X1, ini ada temennya di sana adalah 2, di sana adalah -2.
Nah, jadi domainnya ini satu pacarnya dengan 2, satu pacarnya min 2. Nah, ini yang bukan merupakan fungsi. So, dari grafik di atas yang merupakan fungsi adalah 1, 2, dan 3. Next, nomor 12. Dari gambar di atas, maka domain dan range masing-masing adalah, domain adalah dari mana asal panah tersebut. Dari domain itu adalah 1, 2, 3. Range adalah yang ditembak, maka BC. Maka secara berturut-turut, 1, 2, 3, dan BC. Nomor 13. Setiap pernyataan berikut mana yang merupakan relasi atau pernyataan berikut mana yang merupakan pernyataan yang benar. Setiap relasi adalah fungsi. Belum tentu, karena setiap relasi itu belum tentu menghubungkan domain ke kodomain. Ya, setiap fungsi adalah relasi. Ya, karena apapun itu, ya, yang namanya relasi, yang namanya fungsi itu berasal dari relasi yang khusus. Pasti ini adalah benar. Ya. Kemudian setiap korespondensi adalah satu fungsi. Korespondensi satu adalah suatu fungsi. Iya, karena KSS ini merupakan fungsi khusus. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Oke. Kita lanjutkan untuk pernyataan nomor 13. Pada fungsi fx, bayangan dari 4, cara mencari bayangan itu gampang, yaitu kita masukkan angka 4 ini ke dalam fungsi kita. Ya, angka 4 ke dalam fungsi, maka menjadi apa ya? Ini bayangan dari 4 artinya f-4. Setiap X diganti kata min 4, maka ini 10 biarkan saja dikurangi 2 kalikan min 4 kuadrat. Nah, dari himpunan ini, dari bayang ini, maka harus dikuadratkan terlebih dahulu. Saya tulis di sini ya, 10 dikurangi 2 kalikan 16. Hati-hati di sini, kita kalikan terlebih dahulu, maka hasilnya adalah min 22. Jangan sampai salah ya. Oke. Kemudian nomor selanjutnya adalah 16. Nah, perhatikan garis didefinisikan seperti ini. Jika Fn sama dengan Gn, nah ini seperti yang di latihan kita kemarin ya. Kalau ini Fx, maka 6x plus 3. Kalau Fn, maka x-nya kita ganti n. Berarti ini adalah 6n ditambah 3. Kemudian Gn, Gn itu siapa? Ini Gx, 4x. Kalau Gn berarti 4n min 11. Ya, sekarang diketahui di sini. Fn sama dengan Gn. Ya, kita ganti Fn dengan ini, yaitu 6n ditambah 3 sama dengan 4n dikurangi 11. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Kita menyamakan sukunya, kita ekspor ke sana. Karena melewati tanda sama dengan, kita berubah tanda. Ya, di sini tuan rumahnya adalah min 11, kemudian 3 kita pindahkan sana sesuai dengan sukunya. Jadi di sini adalah 2n sama dengan min 14, maka ketemunya n adalah min 7. Oke, perhatikan baik-baik langkah-langkahnya. Dari fx menuju fn, maka x-nya setiap x diganti n. Ini x keluar x. Kalau di sini n, ya nanti akan keluarnya n. Gitu ya. Cek untuk selanjutnya. Sebuah fungsi didefinisikan ini, nilai f2 dan f-2 adalah, ya kita akan mencari dulu f2. F2 itu, kalau di sini ada fx, kalau f-2 berarti menggantikan setiap x menjadi min 2. Jadi ini 3, x-nya diganti min 2. Ingat, ya, maka menjadi berapa ini? Min 6, min 5, menjadi min 11. Sedangkan kalau F2 berarti menggantikan setiap X menjadi 2, yaitu 3 kali 2 min 5. Berarti 6 min 5 adalah 1.
Lalu nilainya ini berapa? Ini 1, ini min 11. Berarti hasilnya adalah min 10. Nah, jadi begitu ya. Untuk nilai dari F2 ditambah F min 2, kita tinggal mencari satu-satunya dulu dengan menggantikan nilainya. Next, kita akan lanjutkan soal nomor 18. Diketahui adalah ini, maka nilai F4 dan F min 2. Nah, kita tinggal masukkan di sini, guys. F4 itu berarti mengubah X menjadi 4. F4 berarti 2 kali 4 min 5, yaitu 3. Sedangkan F min 2 berarti 2 kalikan min 2 dikurangi 5. Berarti berapa ini? Min 4 min 5 adalah min 9. Sekarang kalau F4 dikurangi F min 2, maka hasilnya 3 dikurangi min 9. Hati-hati di sini, min ketemu min, aduh cantik sekali senyumnya, maka 3 tambah 9, 12. Ya, cek. Nanti ulang lagi kalau belum bisa ya. Nomor 19, pada fungsi f(x) diketahui gx sama dengan ini. Nah, dari gx masuk menuju ga. Nah, karena ini ga, maka kita ubah dulu x-nya menjadi a. Ya, berarti ini ga setengah a ditambah 4. Hasilnya berapa ini? Min 2. Nah, setengah A ditambah 4, kita akan operasikan di sini. Setengah A ditambah 4, hasilnya adalah min 2. Bu, kok kayak begini? Ya udah, kalau nggak mau ribet, kalikan 2, supaya setengahnya bisa habis. Ya, kalau dikalikan 2, di sini menjadi A plus 4, di sana adalah min 4. Lalu bagaimana, Bu? A-nya adalah min 4, ini ke sana menjadi min 4, min 8. Itu ya? Sudah? Jadi, untuk menyederhanakan pengurangan atau pembagian, kamu bisa mengalihkan atau mengalihkan kedua ruas dengan nilai yang sama. Hanya beda bentuk saja lagi. Ya, di sini adalah fungsi gx adalah 9, gx adalah 5x kuadrat, min x kuadrat. Bayangan dari min 2 adalah, nah, gx sama dengan 5 min x kuadrat, berarti g min 2. Begini ya, kata-kata bayangan dari dapat ditulis g min 2. Maka 5 min 2 kuadrat. Hati-hati teman-teman, ini harus dikuadratkan terlebih dahulu, maka sama dengan 1. Ya. Oke, kecepatan atau tidak? Nanti kalau kecepatan ulang lagi ya. Next, saya akan lanjut ke soal nomor 21. Relasi yang memasangkan antara himpunan XY 1 kok ke 1, 9 kok ke 3, 16 kok ke 4, 25 kok ke 5 adalah kuadrat dari kebalikan dari yang nomor 2 tadi ya. 1 kuadrat dari 1, 9 kuadrat dari 3. Ya. Next. 22. Relasi yang memasangkan X dan Y pada himpunan ini adalah setengah dari. Oke, dari sini pembahasan saya cukupkan. Kalau misalkan nanti ada anak masih ada yang belum jelas, silahkan diulang kembali. Terima kasih.